Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam, soho berkah. Mugi yoga jutu matem nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita sedang berada di 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang suci atau 4 bulan hurum. Kami bersama bahwa amal soleh akan dilipat gandakan. Adapun kesalahan atau dosa secara umum, kesalahan satu dicatat oleh malaikat sebagai satu kesalahan. Tetapi khusus di 4 bulan ini tidak demikian. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada 4 bulan hurum ini kesalahan akan dilipat gandakan dosanya. Di umpama seseorang taruhlah ngerasani orang lain, di bulan ini jauh lebih besar dosanya dibanding bulan Syawal, bahkan di bulan Ramadan. Nah, yang spesial akan dilipat gandakan dosanya adalah di 4 bulan yang hurum. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Selanjutnya dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Lafadznya memang layalin, bentuk dari lain, tapi maksudnya adalah anhar, siang atau hari. Jadi di makna itu diterjemahkan dengan demi hari-hari yang 10, karena hari itu lebih mewakili ketimbang malam. Berkenaan dengan ini, yang dimaksud layalin asyar, hari-hari yang 10, ada setidaknya beberapa pendapat. Pendapat pertama, bahwa layalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat kedua, layalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Ramadan. Pendapat ketiga, layalin asyar adalah 10 hari ketiga pada bulan Muharram. Pendapat keempat adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari sekian banyak pendapat, yang paling kuat adalah pendapat pertama, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini, pendapat yang diunggulkan adalah kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairi wahid. Ini pendapat Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, dan yang lain-lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari terbaik dunia. Di afdal ayamid yamul asyar. Sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di riwayat yang lain dijelaskan
bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, dan tidak ada amal soleh yang dipandang lebih baik oleh Allah dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan ini melampaui 10 hari pertama bulan yang 11. Namun prakteknya yang ada, ya begini kenyataannya. Hari ini kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita saksikan kalau 10 hari pertama di Ramadan, masjid kebok, musola juga kadang bikin rata karena tidak cukup oleh jamaah. Kadang BKM-nya berpikir untuk melakukan perluasan musola dan yang lain-lain. Kemudian tadarusnya juga bisa kita saksikan merempengnya. One day, one juice diprioritaskan. Kemudian banyak hal yang diprioritaskan di 10 hari pertama Ramadan. Padahal secara afdoliyah, keutamaannya sesuai hadis Nabi tadi, tidak ada amal soleh yang lebih Allah Ta'ala cintai, dan yang tidak ada yang lebih utama, lebih baik pahalanya dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat protes. Bagaimana dengan jihad, wahai Nabi? Tidak pula jihad, tidak menyamai. Kecuali hartanya dijual, dihabiskan untuk sabilillah di bawah, kemudian dia berperang, pulang, tinggal nama. Itu baru akan menyamai. Artinya, dengan demikian, mestinya kita berjuang untuk melakukan isti'ab, berpayah-payah di bulan Dzulhijjah ini melebihi di bulan yang lain. Jadi bacaan Quran pada pekan ini, dalam minggu ini di awal Dzulhijjah, ini lebih berpahala daripada di awal Ramadan. Sedekah kita di bulan ini lebih berpahala dibanding di bulan Ramadan. Kemudian apalagi tadarus kita lebih berpahala dibanding Ramadan dan seluruh amal soleh yang lain. Dengan demikian Rasulullah SAW memberikan keterangan dengan cedoma welo-welo bahwa amaliyah yang dilakukan di 10 Dzulhijjah adalah merupakan amalan yang tidak ada bandingannya. Paling Allah Ta'ala cintai dan paling Allah Ta'ala agungkan atau dibobot-bobotnya dikuatkan. Pahalanya dilipat gandakan. Untuk itu isti'abu bil ibadah lailan wa dengan banyak ibadah siang maupun malam, ini merupakan afdalu min jihad, lebih bernilai, lebih afdal, lebih utama daripada amalan jihad. Kecuali lam yadhab fihi nafsihi wa malih, kecuali berangkat habis hartanya dan tinggal namanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di 10 hari pertama Ramadan ini ada beberapa hari yang sudah kita kenal. Pertama, hari Tarwiyah yang paling terkenal, dari urutan 1 sampai 8 Tarwiyah. Kedua, hari Arafah. Ketiga, hari Nahar. Keempat, hari Qur. Kelima, hari Nafar. Yang keenam juga Nafar. Jadi Yaumu Tarwiyah, Yaumu Arafah, Yaumun Nahar, Yaumul Qur, Yaumun Nafar Ula, dan Yaumun Nafar Tsani. Baik, kita jelaskan bersama tentang hari Tarwiyah. Kalau dilihat dari sejarah Arab, dinamakan hari Tarwiyah karena masyarakat Arab ketika itu setiap mau berangkat ke Mina
di musim haji. Mereka itu membawa kepis. Tahu kepis betul ya? Pada ikan, tapi bukan untuk ikan. Bentuknya seperti kepis. Kalau dalam film Kambet barangkali itu ada wadah air. Jadi mereka tuh ya apa namanya itu? Mereka membawa wadah air, maka dinamakan hari Tarwiyah. Tentu tempo dulu tidak seperti hari ini melebihi PDAM air di Mina. Dulu tidak ada ladang air, maka mereka bekal dari Mekah Zamzam, bawa Zamzam dibawa ke Mina. Kemudian kalau dilihat dari sisi sejarah Nabi Ibrahim, beda lagi. Dinamakan Tarwiyah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan dawuh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai penyembelihan putranya ini di malam 8 Zulhijjah. Dan satu hal yang luar biasa menjadi beban pikir bagi Nabi Ibrahim. Kalau diarani bukan dawuh tapi percaya, diarani logis. Jangankan manusia, hewan saja tidak ada yang memakan anak sendiri. Mangsa menungsa penyembelihan. Jadi keraguan di 8 Zulhijjah, maka dinamakan hari Tarwiyah, hari perenungan atas Nabi Ibrahim dari perintah Allah Ta'ala tadi. Selanjutnya, kalau dari sisi lain, belum didapati keterangan yang menjadi alasan kenapa dinamakan hari Tarwiyah. Dua tadi. Pertama, berkenaan dengan sejarah masyarakat Arab. Ya kalau mau diunggulkan karena hari Tarwiyah adalah tempat berbondong-bondongnya jamaah haji ke Mina. Lalu hari Arafah. Dinamakan hari Arafah kalau dilihat dari kondisi orang yang sedang berhaji, ini karena mereka wukuf di Arafah. Kemudian kalau ditinjau dari sejarah Nabi Ibrahim, dinamakan Arafah karena dulu tempat itu belum ada namanya, tapi menjadi tempat pertemuan kembali Ibu Hawa dan Nabi Adam. Nah, saling mengerti, saling mengenal. Dinamakan Padang Arafah. Kalau ditinjau dari sejarah Nabi Ibrahim, dinamakan Arafah karena Nabi Ibrahim kembali lagi melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Maka yakin betul Nabi Ibrahim sangat mengerti bahwa ini adalah bukan lain adalah perintah dari Allah Tabaraka. Maka dilaksanakanlah dawuh Allah tadi di pagi harinya pada waktu duha. Dan kemudian Yaumun Nahar, hari penyembelihan atau Idul Adha kalau baca di sini. Dinamakan hari Nahar karena memang hari itu adalah hari penyembelihan unta. Dinisbatkan kepada leher unta. Dan Arafah, Nahar dan hari Tasyrik adalah merupakan Idul Islam, hari raya Ahlul Islam. Ini menunjukkan sebetulnya hari raya tidak hanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang puncaknya katakanlah di 10 Zulhijjah. Tetapi hakikatnya Idnya adalah
Arafah, 10 Dzulhijjah atau Idul Adha ditambah hari tasyrik. Kemudian Yaumul Qur. Yaumul Qur itu adalah hari satu hari setelah Idul Adha, hari tasyrik pertama, dinamakan Yaumul Qur. Karena para haji melakukan berdiam diri, tidak kemana-mana. Demikian pula masyarakat Arab menetap tidak Dzulhijjah. Kurang lebih setelah dijamak takdim maghrib dan isyanya, yang banyak mereka berbondong-bondong menuju. Kalau tanggal 9 Arafah, maghribnya berbondong-bondong ke Musdalifah. Kalau tanggal 10-nya mayoritas mereka beralih ke kemana? Itu tanggal 9 Arafah. Malamnya, maghribnya mereka bergerak menuju ke Musdalifah. Kalau tanggal 10-nya berarti ke dan berkenaan dengan zikir yang lebih dimaknai dengan kadang lafaz mengucapkan lafaz-lafaz yang thayyibah atau di ayat dimaknai dengan takbiran, tergantung kepada ayatnya. Tetapi berkenaan dengan hari itu, lafaz zikir di surat Al-Baqarah pada ayat 198 disebutkan fa'idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda masy'aril haram. Jika kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kamu atau sebutlah asma Allah ketika menuju Masy'aril Haram. Dan ayat ini sama sekali maknanya bukan zikir dalam terjemah. Wahia as-salataini jami'an. Maksud daripada ayat ini adalah Ibnu Katsir menegaskan tafsirnya bukan berzikirlah, tetapi laksanakanlah dua sholat secara dijamak. Di lafaz fazkurullah maknanya adalah as-sholataini jami'an. Dua sholat yang dijamak. Dan prakteknya sholat maghrib saat di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang terkuat Masy'aril Haram adalah bukit maupun lembah di seputar Musdalifah. Semuanya adalah kategorinya Masy'aril Haram. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat mengenai anjuran agar kita melakukan takbiran sebagaimana terpraktekkan di lingkungan kita. Yang umum Idul Adha takbirnya itu mulai malam 10, malam Idul Adha. Tapi ini umum bisa disebut tidak tepat, lebih jauhnya tidak benar. Karena perintahnya bukan suruh mulai takbiran di malam 10 Dzulhijjah. Dan perintah ini kalau didapati di surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyami ma'lumat. Bahwa terkait hewan kurban ini agar mereka bisa mengambil manfaatnya, dan hendaknya mereka
menyebut asma Allah fi ayami maklumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan Abdullah bin Abbas serta sederetan para sahabat mentafsiri ayam maklumat, hari-hari yang telah ditentukan adalah ayamul ashr, yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Wa'lam annahu yustahabal al-iktsar minal azkar. Ketahuilah dengan demikian, maka dimustahabkan, dimandubkan, disunatkan untuk memperbanyak zikir fi hadzal ashr, di 10 hari pertama ini. Dan yang dimaksud dengan memperbanyak zikir adalah memperbanyak. Wa yustahabu min dzalika aksar min baqi ashr, dan terlebih-lebih sangat ditekan pada hari Arafah, di mana jamaah dulu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, saat manusia mulai lalai dari peringatan zikir ini, takbiran ini, maka beliau melakukan di jalan-jalan menuju ke pasar, sehingga orang-orang di pasar sepasar ikut takbiran. Dan kalau hari ini ada orang yang bersubuh sambil ke pasar, sambil takbiran terdengar sepanjang jalan, kalau yang mendengar ada 100 orang, mungkin 80% tanda tanya. Mulai kapan? Satu Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik sebelum maghrib. Dan ini dinamakan takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat tempat atau waktu. Bisa di sawah, di pasar, di kantor, di rumah, di pegunungan, di pantai, di mana saja. Dan bisa pagi, siang, sore, malam. Dan mengenai takbir, memiliki beberapa sirah. Namun yang terkenal ada 3. Pertama, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbir kedua dengan 2 takbir awalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ketiga, 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbir terakhir ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling cakap, dianjurkan oleh Rasulullah barang siapa yang ingin menggali ilmu Quran, ambillah dari Abdullah bin Mas'ud. Termasuk 6 di antara sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sebagai ilmu Al-Quran. Berikutnya, kalau satu majelis, satu masjid lebih gemar kepada yang takbirnya 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setidaknya tidak sampai mencela yang takbirnya 3 kali. Ini jelas riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tandaskan tidak ada hadis mengenai lafaz takbiran dari Rasulullah. Dengan tumon riwayat sinten atau ustaz siapa yang menyampaikan lafaz takbir yang paling sahih dari kanjeng Nabi, tentu tidak didapat. Semua mauquf. Hanya hadisnya hanya sampai kepada para sahabat. Tidak dhaif, apalagi maudhu, sahih tapi sampai kepada para sahabat. Lalu bagaimana kita amalkan? Tentu ini mendapatkan rekomendasi dari Nabi. Alaikum bisunnati was sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat sesudahku. Artinya, meski Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan jenis takbir, tetapi para sahabat yang memberikan arahan atau contoh kepada kita. Lengkap sudah syariat dengan pelaksanaannya. Dan yang ada hari ini di seputar kita, nek takbir Allahu Akbar ping kalih Muhammadiyah. Nek takbir ping telu NU. Waktu NU dan Muhammadiyah belum lahir, takbir siapa? Maka setidaknya tidak menyalahkan, sama-sama afdol. Berikutnya, jamaah rahimakumullah. Surat Al-Baqarah 203 menjelaskan mengenai takbir yang khusus. Takbir muqayyad namanya. Dan takbir muqayyad ini maknanya adalah takbiran yang dilakukan khusus setiap ba'da sholat fardu fi ayami tasrik, pada hari-hari tasrik 11, 12, 13. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sederetan sahabat senior, mereka mengamalkan takbir ini setiap ba'da sholat fardu di tanggal 11, 12, 13. Di terakhir adalah ba'da sholat asar. Setelah asar jam setengah 4. Apa jam 4 masih boleh takbiran? Ya boleh, asal belum maghrib. Takbir berikutnya takbir mutlak. Karena masih di tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini juga mulai pudar lagi. Sunnah Nabi yang hampir hilang. Hampir tidak kita saksikan di banyak masjid. Tidak Masjid Nahdiyah, tidak Masjid Muhammadiyah, tidak Salafi, di mana-mana. Hampir tidak ada yang pada salat fardu dari tasrik menggemakan takbir. Sunnahnya demikian. Dan kalau diamalkan, tidak ada yang lebih utama dan lebih Allah Ta'ala cintai sekalipun jihad. Demikian jamaah rahimakumullah, hendaknya kita menjadi bagian yang menghidupkan sunnah Nabi ketika hampir mati. Maka idealnya takbir tidak harus bareng. Ini idealnya. Namun karena ini sudah sunyi sepi hampir mati, setidaknya di setiap masjid atau musola, imam selesai sholat, dia memberikan teladan takbir beberapa kali bersama. Sifatnya untuk mendidik ulang. Nanti kalau sudah terbiasa, silakan takbir masing-masing. Kalau mengandalkan takbir masing-masing, yang ada bubar. Artinya belum sampai takbiran sudah pada pulang. Kalau ini bagian daripada sunnah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema. Tafadhol, Bu. Waalaikumsalam. Baik. Berkenaan dengan berapa lama didapat riwayat mengenai berapa lamanya. Tapi ya seukuran kayak zikir habis sholat. Ada nggak yang sejam zikirnya? Kan hampir tidak ada. Jadi terpraktekkan beberapa kali takbir sesudah sholat. Kalau berhenti memulai lagi namanya takbir mutlak. Jadi yang penting adalah mengadakannya, mewujudkannya. Mungkin tahap awal untuk latihan bersama barangkali tidak keyang atau tidak semangat jamaahnya, ya bisa lah barang 2 atau 3 kali takbir. Ditutup. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter. Jadi dari dibiasakan, maka kelak akan menjadi karakter. Begitu sementara ini. Ada yang lain? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan kepada mengingatkan tentang kurban. Bahwa
Berkenaan dengan orang yang mau kurban, kita sudah sangat paham, berusaha untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Dan kalau cukur bagaimana? Ya tidak sampai dosa, tetapi tidak mendapatkan pahala untuk ittibaun nabi. Dan kita harus yakin, sekecil apapun larangan dari Rasulullah, mesti ada madorotnya. Dan sekecil apapun dawuh dari Rasulullah, mesti ada sisi manfaat. Dan kalau mayoritas berkurban, semua laki-laki berkurban di Madinah, maka yang pertama kali ada masalah tukang cukur. Prai itu. Sampai hewan disembelih baru ada yang cukur. Ini kodaro tidak semua berkurban, jadi cukur tetap jalan. Oke. Dan berkaitan dengan kurban pula, usahakan jika kondisinya mungkin terkait panitia kurban, ini mengajak kepada yang berkurban woro-woro untuk berdoa saat hewannya disembelih. Kalau dia nggak berdoa, ya tetap sah kurbannya. Tapi kalau melaksanakan yang berkurban kumpul berdoa, kalau memang bisa, ini tentu lebih hikmat, lebih sah. Artinya yang saya sempat melihat, yang kurban ada tidak melakukan doa, itu maksudnya. Kalau yang nyembelih kan yang banyak diwakili oleh panitia. Lalu yang kurban kumpul, tapi begitu disembelih rata-rata takbiran. Sama di beberapa tempat sembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dia yang kurban. Idealnya atau tepatnya betul begitu. Yang kurban tidak takbiran, tetapi berdoa seperti doa iftitah yang kita sudah hafal. Tempo dulu zaman langgarnya pakai lubuk dari bambu, padang panggung atau belum ada mester, paling bater tehel. Itu kita diajari, nopo wajah ladzi fatara samawati wal arda hanifah, kan begitu di masyarakat yang banyak. Ini bagian depannya. Kalau iftitah jenengan pakai ini baca tuh, sholatnya dibuang lafaz ininya. Jadi kalau iftitah itu hanya sampai wa ma'ana minal musyrikin. Lalu korelasinya apa kok dikaitkan dengan doa berkurban? Di sana ada lafaz inna sholati wa nusuki. Artinya sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk itu ibadah. Jadi, nusuk itu bahasa khusus ibadah terkait dzabihah, terkait sembelihan. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Nah kan tidak sedang sholat. Nah, kalau sedang sholat dibalik. Sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, betul berkurban. Itu hanya pernyataan yang Allah tuntun untuk kita melalui Rasulullah. Dan bedanya, kalau tadi wajah tu wajhiyah di iftitah itu terakhirnya wa ana minal muslimin. Kalau doa ketika menyembelih hewan kurban diawali dengan ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Inilah bedanya lagi. Wa ana awwalul muslimin. Di lafaz depan ditambah ini, lafaz min di bagian penghujung diganti dengan awal. Lafaz yang akrab wa ana minal muslimin dibuat dengan wa ana awwalul muslim. Hendaknya yang berkurban meskipun mewakilkan penyembelihannya setelah diikrarkan Allahumma inna hadza minka walaka Allahumma taqabbal hadza min fulan
wa alihi sampai wong pitu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya orang-orang yang berkurban menghadap ke kiblat, juga menghadap ke hewan kurbannya. Taruhlah ini sapinya, maka di sebelah sana yang kurban menghadap ke kiblat, menghadap hewan kurbannya dengan khidmat berdoa. Tentu lafaz yang paling mewakili wa nusuki, inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadah sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Dan semoga dengan demikian menjadi lebih berkualitas kurbannya dan ada amalan ibadah yang tidak didapati ketika tidak kurban. Itu hanya dibaca ketika kurban, bukan setahun sekali. Bukan 10 tahun kalau nggak kurban, ya nggak punya peluang membaca doa itu. Maka manfaatkan. Sepele tapi semoga menambah keberkahan. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau ada penanya yang lain, waktu saya persilakan. Kalau belum ada, kita ingatkan berkenaan dengan amal soleh saat kita kuat, saat kita sempat, saat kita mampu, lakukanlah. Sebab berkaitan dengan zikir atau takbiran ini sepele atau hal biasa, tapi tidak main-main. Tentu setiap kita memiliki harapan endingnya menjadi ahlul. Kan begitu. Setiap kita memiliki harapan seperti apapun kita kerja, tentu endingnya pengen menjadi ahlul jannah. Lalu apa kaitan takbiran dengan ahlul jannah? Bahwa berkenaan dengan takbir, tahmid, tahlil yang dilakukan oleh kaum muslimin di 10 hari awal Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahwa busro liman kabbaro wa halala, kabar gembira bagi orang yang takbiran dan bertahlil fi asri Dzulhijjah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahalla muhillun qat, tidak sama sekali orang yang bertahlil, wala kabbaro mukabbirun qat, dan tidak sama sekali orang yang bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah illa, tidak lain orang yang ahli tahlil, orang yang ahli takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah illa busyira bil jannah, tidak lain dia akan mendapatkan diberi kabar gembira dengan surga. Maka kalau bukan iming-iming, kalau informasi pahalanya surga masih belum semangat, pengen diinformasi apa lagi pahalanya. Kalau informasi di Rasulullah dalam riwayat ini menjelaskan informasinya yang takbiran itu selama Ayamul Ashr akan diberi imbalan dengan surga. Nah, kurang istimewa apa lagi pahalanya? Maka akan sangat lucu dan ironis sekali kalau seorang muslim yang taat jur menyia-nyiakannya. Padahal ada kesempatan dan ada kekuatan. Ilmunya ada, waktunya ada. Kalau tidak melakukan, tentu ini menjadi bagian yang rugi sekali. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, illa busyira bil jannah. Artinya, orang-orang yang memiliki kemampuan, ada istitoah dalam ilmu dan hartanya dan waktunya, mereka hari ini berangkat pergi haji. Mabrur, tidak ada ganjaran lain kecuali surga. Lalu Allah Ta'ala tetap membuka peluang yang tidak haji. Modalnya tidak pakai waktu yang lama, tidak pakai uang yang banyak, tidak pakai tenaga yang banyak. Tidak harus ngurus paspor, tidak harus cek medikal, tidak harus keluar uang jutaan. Kalau masih tidak mau takbiran jadi keberipun. Dan realitanya ini mati di banyak daerah. Tidak ada yang takbir. Dari 1 Dzulhijjah sampai 13 hari Tasyrik.
Semoga riwayat ini membuat kita bangkit sadar untuk diri pribadi pada minimnya untuk diri sendiri, itulah untuk saudara, keluarga, dan saudara. Kedok tular. Dan kalau mereka mengamalkan, Anda akan mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya, berkenaan dengan hari Arafah, adalah hari terbaik. Dan Arafah tentu memiliki ba'da maghrib, ba'da isya, kan gitu. Mau tanggal 10, maghrib makan itu sudah masuk 9 Arafah. 9 Dzulhijjah hari Arafah. Itu maghrib, isya, subuh, duha, zuhur, asar. Dan waktu terbaiknya di Arafah terkait dengan doa maupun zikir itu bukan ba'da maghrib, bukan ba'da isya, bukan ba'da subuh, bukan ba'da duha, bukan ba'da zuhur, tetapi ba'da asar sampai tenggelam matahari. Kurang lebih 2 jam. Ba'da asar sampai tenggelam matahari. Dan Rasul berpesan, lakukanlah banyak doa di jam-jam itu. Dan Rasul mengatakan, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabl. Sebaik-baik doa di hari Arafah yang saya panjatkan kepada Allah dan juga diucapkan oleh seluruh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang, gak usah dihitung berapa kali. Dan sore hari itu hari pertama sekali hari dunia. Di sederetan hadis, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Tapi di sore hari Arafah, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala turun di sore hari Arafah. Dan dia membanggakan para hambanya kepada para malaikat. Lihatlah hamba-hamba. Mereka berkunjung dari belahan bumi. Mereka berkunjung dari daerah terpencil mendatangi. Ahli Arafah dibanggakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun doa di hari Arafah berlaku bagi orang yang di Arafah maupun di luar Arafah secara geografi. Maka spesial ba'da asar di hari Arafah banyak lakukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga selesai. Adapun doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam riwayat demikian, Rasul di hari Arafah banyak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah hingga selesai. Tentu sisanya bisa dengan zikir yang lain, bisa dengan takbiran. Artinya tetap memperbanyak zikir di hari Arafah merupakan perkara yang sangat dianjurkan. Dan ini juga ditekankan oleh banyak ulama hadis, termasuk pensyarah hadis Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, termasuk dalam syarah Sahih Imam Muslim berkaitan dengan hari Arafah. Kita pandang cukup untuk malam hari ini. Ini cakap kasih, sudah masuk waktu Isya. Oke, kita pandang cukup. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Adani Allah wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.